Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dan rekan-rekan bisa mempresentasikan hasil presentasinya. Yang terhormat kepada Ibu Citra Karisma Islami MPD selaku dosen Psikologi Pendidikan dan rekan-rekan PJKR 2C yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kecakapan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kecakapan hidup. Kecakapan hidup atau life skill adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres. Baik, ke materi selanjutnya. Yang pertama ada tujuan pendidikan kecakapan hidup. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi peserta didik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses sosial, fungsi sosial, serta masalah-masalah kehidupan. Menurut tim Broad Based Education Depdiknas 2002 membagi tujuan pendidikan kecakapan hidup ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu yang pertama ada tujuan umum. 1. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Yang kedua ada memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai prinsip pendidikan yang berbasis luas, broad-based education. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, school-based management. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Pungki Hadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Selanjutnya ke materi yang B, yaitu tujuan khusus. Yang pertama ada memberdayakan aset kualitas batinia, sikap dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan logos, penghayatan etos, dan pengalaman patos, nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangannya. 2. Memberikan wawasan yang luas tentang perkembangan karir yang dimulai dari perkembangan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyiapan karir. Yang ketiga, memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang syarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah, partisipasi stakeholder, dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Lanjut ke jenis-jenis pendidikan kecakapan hidup. Kecakapan hidup dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik, generic life skill atau GLS, yang terbagi atas kecakapan personal dan kecakapan sosial. Sedangkan kecakapan hidup yang bersifat khusus, specific life skill, mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Dan kecakapan vokasional. Lanjut, A. Kecakapan personal. Kecakapan personal adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami sifat diri.
dan kecakapan berpikir. Yang pertama ada kecakapan kesadaran diri, merupakan penghayatan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. 2. Kecakapan berpikir rasional adalah kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Lanjut ke yang B, kecakapan sosial. Kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan bekerja sama. Yang pertama itu ada kecakapan berkomunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, maupun mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan perlu dikembangkan. Kecakapan mendengarkan dengan empati akan membuat orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai. 2. Kecakapan bekerja sama maksudnya adalah adanya saling pengertian dan saling membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik, karena itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan sepanjang hidup manusia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu C. Kecakapan akademik atau academic skill. Kecakapan akademik seringkali disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian. Untuk membangun kecakapan tersebut, diperlukan pula sikap ilmiah, kritis, objektif, dan transparan. Selanjutnya yaitu D. Kecakapan vokasional atau vocational skill. Kecakapan vocational skill adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang dapat di masyarakat. Kecakapan vocational skill mencakup kecakapan vokasional dasar atau basic vocational skill dan kecakapan vokasional khusus atau occupational skill. Satu yaitu kecakapan vokasional dasar yang berkaitan dengan bagaimana peserta didik menggunakan alat sederhana, misalkan obeng, palu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kecakapan vokasional khusus yang diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, misal pekerjaan montir, apoteker, tukang, dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan. Bagi yang kurang paham atau ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.